Halo teman bincang, pergi ke Pati tak lupa membeli mie. Selamat datang kembali di Bincang Akademi, spesial persembahan dari DDPC Academy. Bincang santai bahas pajak, bisa Bapak. Nah, teman-teman sekalian, selamat datang kembali di Bincang Akademi. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas nih salah satu jenis penghasilan yang pada umumnya diterima oleh rekan-rekan ketika melakukan suatu investasi. Nah, salah satunya adalah dividen. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika melakukan investasi dalam bentuk modal, kepemilikan saham misalnya, rekan-rekan akan mendapatkan remunerasi dalam bentuk dividen. Nah, pertanyaannya, apakah penghasilan atas dividen tersebut dikenakan pajak penghasilan di Indonesia? Nah, untuk menjawab topik tersebut telah hadir bersama kita Kak Awaliatul Mukaromah atau biasa dia akrab disapa Kak Awa. Halo Kak Awa. Halo Icat. Mungkin rekan-rekan teman bincang udah familiar ya dengan muka Kak Awa yang sering muncul nih di kolom konsultasi di DDPC News. Rekan-rekan juga bisa nih membaca berbagai konsultasi persembahan dari DDPC News. Nah, Kak Awa adalah asisten manajer dari DDPC Fiscal Research and Advisory. Nah, Kak Awa, tadi sebagai pembuka aku menjelaskan nih terkait salah satu bentuk remunerasi ketika melakukan investasi dalam bentuk saham yaitu dividen. Nah, sebenarnya selama ini apakah dividen khususnya dari luar negeri gitu ya yang diterima oleh perusahaan atau orang pribadi di Indonesia itu apakah dikenakan pajak penghasilan di Indonesia? Kalau tentang dividen ini sebenarnya kita perlu melihat ya di peraturan atau di Undang-Undang Cipta Kerja yang memang sudah terbit ya 2 tahun lalu, yaitu pada November tahun 2020. Nah, itu memang kalau kita bisa melihat ya bahwa sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu terdapat suatu fasilitas ya untuk pengecualian dividen itu sendiri gitu, baik dari yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara lebih dalam gitu ya, fasilitas tersebut sebenarnya hanya untuk wajib pajak dalam negeri gitu. Jadi bukan untuk subjek pajak luar negeri seperti itu. Nah, kalau kita lihat lebih jauh dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, sebenarnya dividen itu pada prinsipnya itu merupakan objek pajak penghasilan gitu. Kenapa? Karena di pasal 4 ayat 1 itu masih tercantum secara jelas ya bahwa salah satu jenis penghasilan yaitu dividen ini dalam bentuk apapun itu dia merupakan objek penghasilan. Jadi masih ada di pasal 4 ayat 1-nya gitu. Nah, kemudian lewat Undang-Undang Cipta Kerja ini di pasal 4 ayat 3 yang itu mengatur mengenai jenis-jenis penghasilan ya yang tidak dikenai pajak, itu salah satunya dividen itu sendiri. Jadi mekanismenya adalah walaupun dia secara prinsip adalah objek penghasilan, tetapi di pasal 4 ayat 3 itu sendiri itu diatur bahwa untuk jenis dividen tertentu atau dengan persyaratan tertentu itu dikecualikan dari dividen. Seperti itu sih gambaran besarnya. Jadi untuk rekan-rekan orang pribadi dalam negeri dan juga perusahaan dalam negeri ketika mendapatkan dividen dari investasinya di luar negeri tidak atau dikecualikan dari pemajakan penghasilan di Indonesia ya Kak ya. Tapi sebenarnya apa sih Kak latar belakang dari pemerintah memberikan fasilitas tersebut? Sebenarnya kalau kita lihat ya ruh dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebenarnya judulnya adalah mungkin untuk kemudahan berusaha gitu. Jadi memang tujuan utamanya adalah meningkatkan investasi di Indonesia gitu. Nah, selain itu memang kita juga perlu lihat nih, kalau dulu mungkin Indonesia ini masih menerapkan namanya classical system ya. Jadi dalam classical system itu kita melihat suatu perusahaan dan pemegang sahamnya itu adalah suatu entitas yang berbeda. Jadi dipajakinnya 2 kali nih. Jadi misalnya di level perusahaan dia dipajakin sekali gitu ya PPh badan. Kemudian ketika laba setelah pajaknya itu dibagikan ke pemegang saham itu dipajakin juga gitu ya. Walaupun itu memang beda-beda ya jenis pajaknya tergantung dari peraturannya seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan dividen sudah dikecualikan gitu ya, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, ini berubah menjadi sistemnya adalah one tier system gitu. Jadi cukup dikenakan sekali di level perusahaan saja, sedangkan di level
orang pribadi nih atau pemegang saham itu tidak dikenakan lagi seperti itu. Nah ini juga sebenarnya berkaitan juga nih dengan sistem worldwide ya. Kalau di pasal 4 ayat 1 kan sebenarnya konsep pemajakan di Indonesia itu menerapkan sistem worldwide ya. Jadi dengan adanya worldwide itu semua penghasilan yang diperoleh subjek pajak dalam negeri itu kan baik yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri itu dipajaki seharusnya. Nah dengan adanya pengecualian dividen ini sebenarnya ini mengindikasikan bahwa adanya shifting ya dari worldwide tax system ke territorial tax system. Jadi memang penghasilan dari dalam negeri saja yang dipajakin seperti itu. Nah, untuk mendapatkan fasilitas pengecualian objek pajak penghasilan tersebut, apa nih Kak syaratnya yang harus dipenuhi ketika mendapatkan dividen dari luar negeri? Jadi Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah mempunyai ini ya peraturan teknis gitu, ada diatur di PP nomor 9 tahun 2021, kemudian juga ada di PMK nomor 8 tahun 2021, 18 tahun 2021 gitu. Nah khususnya di PMK 18 itu memang sudah diatur ya beberapa syarat gitu yang harus dipenuhi ketika dividen itu ingin dikecualikan. Nah syarat utamanya adalah investasi tersebut harus diinvestasikan di Indonesia. Jadi ketika orang pribadi ataupun badan itu memperoleh dividen dari luar negeri itu harus diinvestasikan di Indonesia seperti itu. Nah ini sebenarnya salah satu bentuk win-win solution ya bagi pemerintah maupun wajib pajak. Jadi kalau misalnya dulu itu kan pajak dividen itu dipajakin, itu kan masuk ke penerimaan negara ya, itu kan menguntungkan bagi pemerintah gitu dari sisi penerimaan. Tapi dengan adanya exemption ini, berarti kan ada potensial loss ya dari pemerintah terkait dengan penerimaan dari pajak dividen tersebut. Nah, bagaimana nih supaya pemerintah itu juga nggak rugi-rugi amat gitu ya dengan adanya exemption tersebut gitu. Makanya salah satu syarat utamanya adalah ketika wajib pajak itu memperoleh dividen dari luar negeri itu harus diinvestasikan. Jadi jangan sampai modalnya itu lari lagi gitu ya ke luar negeri seperti itu. Nah, untuk pilihan atau bentuk investasinya ini apakah ditentukan oleh pemerintah? Iya, tentu saja ada diatur di PMK itu ya, terutama di PMK di pasal 34 dan pasal 35 PMK 18 itu. Jadi memang di situ diatur ada sekitar 12 kriteria umum ya terkait dengan bentuk instrumen atau instrumen keuangan yang diperbolehkan atau diperkenankan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat itu ada dua kategori umum. Itu kan yang pertama ada sektor pasar keuangan ya, kayak sukuk, obligasi gitu dan sebagainya. Itu boleh menjadi salah satu instrumen yang bisa dipergunakan oleh orang pribadi ataupun badan gitu. Nah kalau terkait investasi ini kan sebenarnya kita perlu mengecek juga ya profil resiko dari masing-masing instrumen investasi tersebut gitu kan. Karena kan kalau orang pribadi mungkin dia akan lebih memikirkan ya bagaimana high risk-nya gitu kan. Karena setiap profil investasi itu atau instrumen investasi itu kan punya resiko masing-masing seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara lebih dalam itu ya pasal 34 35 itu juga memberikan sarana instrumen atau investasi yang sederhana gitu ya. Contohnya itu mungkin tabungan atau deposito seperti itu. Oh gitu Kak. Nah mungkin kalau kita melakukan investasi di luar negeri nih Kak ya dalam bentuk saham ini kan bisa dua opsi nih. Satu di bursa gitu ya. Satu lagi juga melalui penanaman modal di perusahaan gitu. Dan di awal tadi Kak Awa juga membedakan ada dividen dari bursa dan non bursa. Memang di peraturan di Indonesia ini pengecualiannya syaratnya beda Kak kalau di bursa dan non bursa luar negeri. Oh iya, betul berbeda ya treatmentnya gitu. Karena kalau kita lihat di pasal 18 juga untuk dividen yang dari luar negeri itu dibedakannya dari dua itu. Dari dividen yang berasal dari perusahaan yang diperdagangkan di bursa efek dengan yang tidak gitu. Nah ini treatmentnya seperti apa sih berbedanya? Kalau untuk kriteria yang pertama yang misalnya dari bursa ya. Kalau dari bursa itu dia tidak ada ketentuan 30% gitu. Jadi misalnya seseorang memperoleh dividen dari luar negeri, kemudian dari jumlah dividen tersebut yang dia terima itu sebagian diinvestasikan di Indonesia, sebagian lagi tidak gitu. Nah
yang dikecualikan dari pengenaan PPh dividen ini adalah yang sebesar diinvestasikan gitu. Sedangkan yang tidak diinvestasikan itu tidak dikecualikan, artinya itu dikenakan pajak seperti itu di Indonesia. Jadi basis penghitungannya atau pengenanya itu lebih kepada jumlah dividen yang diterima gitu. Itu untuk yang di bursa. Sebenarnya itu lebih sederhana ya sebenarnya. Nah, kalau untuk yang di non bursa itu kan badan usaha luar negeri yang tidak diperdagangkan ya di bursa efek. Nah, itu lebih rumit penghitungannya karena ada batasan minimal 30% dari laba setelah pajak. Jadi basisnya itu laba setelah pajak perusahaan di luar negerinya yang membagikan dividen. Jadi basisnya itu bukan lagi kepada jumlah dividen yang diterima gitu. Jadi kalau kita perhatikan di lampirannya, mungkin di lampiran PMK 18 itu ada contoh-contoh perhitungan gitu untuk menggambarkan seperti apa perhitungan atau perbedaan dari dividen yang dikecualikan baik di bursa maupun non bursa seperti itu. Nah, untuk mempermudah teman bincang memahami syarat minimal yang diinvestasikan tadi, Kak, ada nggak ilustrasi sederhananya? Untuk mengilustrasikan supaya lebih mudah ya untuk memahami seperti apa sih penerapan dari batasan minimal investasi 30% tersebut gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang itu basisnya adalah laba setelah pajak dari perusahaan yang ada di luar negeri tersebut gitu. Jadi misalnya ICET menerima dividen dari XLTD gitu ya di luar negeri. Kemudian pada tahun 2022 misalnya XLTD tersebut mempunyai laba setelah pajaknya itu 100 gitu. Nah, kemudian ICET sendiri memiliki saham misalnya 100% di perusahaan tersebut gitu. Nah, dari laba setelah pajak, kemudian dari persentase kepemilikan itu dikalikan terlebih dahulu. Jadi misalnya 30% dikali saham 100%, kemudian dikali dengan laba setelah pajaknya 100, jadi kita dapat angka 30 tuh. Jadi itu batasan minimal yang harus diinvestasikan. Nah, itu batasannya terlebih dahulu. Kemudian ternyata dividen yang dibagikan misalnya untuk kondisi yang pertama ya, itu ada 50 dividen saja. Jadi ICET menerima 50 gitu dari total dividen yang dibagikan gitu. Nah, dari 50 ini ternyata yang diinvest sebesar 30 nih. Jadi masih ada sisa 20. Nah, ini bagaimana nih perlakuan pajaknya seperti apa gitu? Apakah dikecualikan atau tidak? Nah, karena tadi di kasus yang pertama batasan minimalnya ada 30 ya tadi, berarti kan ICET sudah menginvestasikan sebesar 30 kan ya. Jadi itu sudah memenuhi syarat yang ada di PMK 18. Artinya keseluruhan dividen baik yang sebesar 30 yang diinvestasikan ataupun 20 yang tidak diinvestasikan itu dikecualikan dari pajak gitu di Indonesia. Termasuk dari sisa laba yang sisanya ya dari 100 kemudian dikurangi 50 itu juga tidak dikenakan pajak seperti itu. Nah, beda kondisinya ketika misalnya ilustrasinya adalah ICET menerima dividen itu sebesar 20, kemudian dari 20 itu yang diterima kemudian diinvestasikannya itu seluruhnya, jadi 20 diterima kemudian 20 diinvest. Berarti kan tidak ada nih yang sebenarnya tidak diinvest di Indonesia. Nah, karena tadi balik lagi ke batasan minimum 30% itu, batasannya harus minimal 30 yang diinvest, sedangkan itu cuma 20. Makanya ada selisih 10 itu harus dianggap sebagai dividen nih ibaratnya. Jadi dianggap itu dividen yang diterima dan seharusnya diinvest di Indonesia. Tapi karena tidak diinvest, itu berarti dikenakan pajak di Indonesia, seperti itu. Nah, lalu Kak, untuk mengetahui saat kapan harus diinvestasikan dan berapa lama diinvestasikan di Indonesia ini, PMK 18 tersebut mengaturnya seperti apa, Kak? Ya, betul. Jadi untuk bisa dikecualikan itu memang ada jangka waktu tertentu ya, dan juga kapan dana investasi itu atau misalnya dana dividen itu diinvestasikan di Indonesia gitu. Jadi kalau untuk kapan harus dilakukan itu ada treatmentnya. Untuk orang pribadi itu dia maksimal ya itu paling lama bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Jadi mungkin sekitar 30 Maret ya, 31 Maret gitu. Sedangkan untuk badan itu dia bulan keempat setelah tahun pajak berakhir atau mungkin April ya. 30 April ya. Jadi sebenarnya sama kayak pelaporan SPT ya. Jadi sebelum SPT dilaporkan itu harus segera diinvestasikan gitu, seperti itu. Nah, untuk investasi itu sendiri sebenarnya harus di hold ya.
jangka waktunya adalah minimal paling singkat itu adalah 3 tahun. Jadi sebelum 3 tahun itu tidak boleh dicairkan ataupun dipakai gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di PMK 18 itu masih bisa gitu dibolehkan untuk dialihkan dalam bentuk investasi lain. Jadi misalnya di tahun pertama itu dia bentuknya investasinya deposito atau mungkin tabungan, itu bisa dialihkan ke bentuk investasi lain seperti sukuk, obligasi, seperti itu. Tapi bentuk investasi lainnya tadi harus sesuai dengan yang diatur dalam PMK tadi ya Kak ya? Nggak bisa di luar itu begitu ya? Oke. Lalu Kak, setelah melakukan investasi di Indonesia begitu ya, nah apakah ada keharusan untuk pelaporan dividen yang telah diinvestasikan seperti realisasinya gitu? Ada kewajiban untuk pelaporan Kak? Iya betul. Jadi di PMK 18 itu juga sebenarnya diatur ya mengenai 2 kewajiban utama terkait dengan pengecualian ini. Jadi yang pertama itu dividen yang dikecualikan ini harus dilaporkan di SPT tahunan orang pribadi ataupun badan gitu ya. Karena kan kalau kita tahu di SPT itu kita harus melaporkan ya seluruh penghasilan yang kita terima, termasuk yang dikecualikan gitu, karena memang ada kolom tersendiri seperti itu. Jadi nanti dividen yang dikecualikan tersebut itu harus dilaporkan atau dimasukkan nilainya dalam SPT tahunan seperti itu. Nah untuk kewajiban yang kedua itu ada juga khusus ya pelaporan investasi nih. Jadi berapa nilai investasinya, kemudian dalam bentuk apa, itu juga harus dilaporkan gitu. Nah kalau yang sekarang ini memang sudah ada ya fitur di DJP online gitu kan, e-reporting gitu kan, untuk sebagai sarana untuk melaporkan investasi tersebut. Karena memang tujuannya adalah untuk bisa dikontrol nih. Tadi kan ada syarat ya 3 tahun, kemudian harus sesuai bentuk investasinya seperti apa. Seperti itu. Jadi ini menjadi mekanisme kontrol juga bagi otoritas seperti itu. Lalu Kak, apakah ada salah satu ketentuan khusus begitu ya terkait temuan pemeriksaan gitu sehingga menyebabkan dividen dari luar negeri tersebut tidak dapat mendapatkan fasilitas pengecualian Kak? Ya sebenarnya tadi kan seperti yang di awal sudah dikatakan ya, bahwa pengecualian dividen ini tidak secara otomatis gitu, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi mulai harus diinvestasikan, kemudian juga ada kriteria investasi, kemudian juga ada jangka waktu yang harus dilakukan gitu ya sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Kemudian juga ada tadi ya pelaporan di SPT ataupun di laporan investasinya. Jadi ketika itu semua tidak terpenuhi, maka dividen yang tadinya dikecualikan itu bisa menjadi tidak dikecualikan gitu. Jadi ada konsekuensi seperti itu gitu. Jadi ketika itu menjadi terutang, itu kan berarti harus segera dibayarkan atau disetor oleh wajib pajak tersebut gitu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan bahwa yang awalnya itu dikecualikan menjadi tidak dikecualikan gitu. Nah selain itu juga ada satu hal lah yang perlu digarisbawahi gitu ya terkait dengan pengecualian dividen dari luar negeri, khususnya untuk badan usaha yang tidak diperdagangkan di bursa efek atau non bursa. Nah untuk itu memang pengecualian ini baru bisa berlaku ya atau bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak ketika wajib pajak tersebut itu belum diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP gitu ya terkait dengan DIM dividen sebagaimana diatur di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH. Jadi kalau misalnya wajib pajak ingin mendapatkan fasilitas pembebasan ini, itu berarti harus melihat dulu apakah dia sudah menerima SKP atau belum. Jadi ketika dia sudah menerima SKP tersebut yang menyatakan bahwa adanya DIM dividen sesuai pasal 18 ayat 2, maka secara otomatis dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan ini. Artinya dia dividen yang diterima itu akan dikenai pajak di Indonesia seperti itu. Berarti wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan perusahaan dalam negeri ini harus memastikan kembali ya Kak ya, bahwa belum menerima surat ketetapan pemeriksaan tadi gitu ya. Selain itu juga untuk memastikan bahwa mereka berhak mendapatkan fasilitas ini perlu memperhatikan ya kriteria bentuk investasinya apa sudah sesuai, terus juga apakah sudah taat tata caranya dan juga jangka waktunya dipenuhi begitu ya. Betul. Untuk realisasi investasinya. Nah, tapi Kak, kalau misalkan nih pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri begitu ya atas dividen yang dikecualikan dari pengenaan PPh di Indonesia, apakah pajak penghasilan atas dividen di luar negeri tersebut masih bisa dikreditkan atau dibiayakan dalam penghitungan pajak penghasilan di Indonesia Kak?
Sebenarnya kalau untuk itu kita kan tahu ya kalau dividen itu bisa yang dari luar negeri itu bisa dipajakin nih di negara sumber ya dividen tersebut gitu. Tergantung dari tax treaty dengan negara mitra ya. Jadi kalau misalnya dari dividen ini sudah dipotong nih di PPh di negara lain gitu ya. Nah itu apakah pajak yang sudah dibayarkan duluan tersebut boleh dikreditkan atau tidak? Nah, di PMK 18 ini juga sudah diatur nih secara jelas gitu ya bahwa pajak yang dibayar di luar negeri itu tidak bisa menjadi kredit pajak di Indonesia gitu ketika dividen tersebut itu dikecualikan di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya itu cukup simetris ya ketika di Indonesia itu di-exempt nggak dipajakin berarti pajak-pajak yang sudah dibayarkan terkait dengan penghasilan dividen tersebut itu menjadi tidak dapat dikreditkan ataupun menjadi biaya perusahaan gitu ya, biaya pengurang penghasilan bruto itu juga tidak bisa. Dan juga atas pajak yang sudah dibayar itu juga tidak bisa dimintakan restitusi nih gitu di Indonesia. Jadi seperti itu. Baik Kak. Nah, sebagai penutup di episode Bincang Akademi kali ini, ada closing remarks Kak untuk teman bincang sekalian? Iya. Jadi sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan juga di awal bahwa sebenarnya exemption dividen ini sebenarnya suatu hal yang bagus ya untuk investor di Indonesia ataupun wajib pajak dalam negeri gitu. Jadi ini sebenarnya seperti win-win solution bagi pemerintah juga gitu. Ketika dividen itu sudah di-exempt, maka itu bisa memberikan multiplier effect nih ketika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia dalam berbagai instrumen investasi gitu. Jadi memang tidak hanya dilihat dari satu sisi tapi juga bisa dilihat dari sisi yang lebih luas seperti itu. Nah, teman bincang, telah usai juga nih bahasan kita terkait pajak penghasilan atas dividen yang kita terima dari luar negeri. Terima kasih banyak Kak Awa atas ilmu yang sangat penting dan menarik ini. Dan teman bincang, terima kasih telah menonton episode kali ini hingga akhir ya. Nah, teman bincang juga bisa nih menonton berbagai episode Bincang Akademi lainnya hanya di YouTube channel DTC Indonesia. Nah, sampai jumpa pada episode selanjutnya ya. Bincang santai bahas pajak bisa Bapak. Sampai jumpa.